teman-teman, perkenalkan nama saya Gusti Lenti Lydia Siburian dari kelas SPK 24E dengan NIM 4241131008. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andus M. Irfan SPD MOr. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan seperangkat nilai dasar yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak hanya berisi rumusan dasar hukum, tetapi dapat mencerminkan keyakinan, cita-cita, moral, dan arah hidup bangsa Indonesia. Kemudian ada pentingnya Pancasila sebagai ideologi. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi terletak pada kemampuannya menjadi dasar untuk menjaga keharmonisan bangsa di tengah keberagaman etnis, agama, dan budaya. Pancasila tidak hanya berfungsi untuk mengatur sistem politik dan pemerintahan, tetapi juga dapat membentuk karakter bangsa melalui nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, gotong royong masyarakat. Kemudian ada karakteristik umum ideologi. Yang pertama, memiliki seperangkat nilai dasar. Yang kedua, menjadi pedoman bertindak bagi bangsa, bagi masyarakat. Yang ketiga, memiliki cita-cita dan tujuan bersama. Yang keempat, berfungsi mempersatukan kelompok yang beragam. Yang kelima, untuk mempengaruhi pola pikir dan perilaku warga negara. Kemudian ada fungsi ideologi secara umum, yaitu mengarahkan tujuan hidup bangsa, menjadi landasan penyusunan kebijakan, menjadi alat kontrol sosial dan moral, membangun identitas nasional, menjadi alat pemersatu dalam menghadapi konflik, dan mengarahkan pembangunan pada jangka panjang. Adapun fungsi ideologi Pancasila secara khusus, yang pertama, sebagai dasar negara dan sumber hukum, kemudian sebagai falsafah hidup bangsa, sebagai pedoman moral dan etika, sebagai pemersatu bangsa yang majemuk, sebagai landasan pembangunan nasional, dan sebagai penyaring masuknya nilai asing. Kemudian macam-macam ideologi di dunia itu ada 7. Yang pertama, liberalisme, yaitu menjunjung kebebasan individu dan pasar bebas. Yang kedua, sosialisme, yaitu pemerataan ekonomi melalui peran aktif negara. Yang ketiga, komunisme, kepemilikan negara penuh tanpa kelas sosial. Yang keempat, fasisme, yaitu kekuasaan otoriter nasionalisme ekstrim. Yang kelima, konservatisme, yaitu menjaga tradisi dan stabilitas sosial. Yang keenam, fundamentalisme, menjadikan agama sebagai dasar aturan negara. Yang terakhir, Pancasila, yaitu ideologi khas Indonesia yang menghargai keberagaman dan mengembangkan hak individu kepentingan bersama. Kemudian ada pun ideologi liberalisme, yaitu kebebasannya itu individu adalah nilai tertinggi, ekonomi pasar bebas, negara itu berperan minimal, dan hak asasi sangat dijunjung. Kemudian keputusan politik pada ideologi liberalisme yaitu melalui pemilihan bebas, serta potensi masalahnya itu kesenjangan sosial, individualisme, dan ekstrim. Kemudian ideologi sosialisme dan komunisme. Pada ideologi sosialisme yaitu pemerataan ekonomi menjadi tujuan utama, negara mengatur sektor politik, perlindungan kelas pekerja, dan solidaritas sosial tertinggi. Kekurangannya yaitu kurang memberi ruang bagi kreativitas individu. Sedangkan pada bidang komunismenya, seluruh alat produksi dikuasai negara, tidak ada kepemilikan pribadi, kelas sosial dihapus, serta pemerintah sangat dominan. Untuk kekurangannya cenderung otoriter dan membatasi kebebasan. Kemudian ada ideologi fasisme, yaitu kekuasaan absolut di tangan pemimpin, nasionalismenya ekstrim, dan penindasan terhadap oposisi, serta negara ini dapat mengontrol hampir semua aspek kehidupan, dan militerisme yang kuat. Dan untuk kekurangannya antidemokrasi dan tidak humanis. Sedangkan untuk ciri khas ideologi Pancasila itu
bertumpu pada nilai humanisme dan moral, kemudian mengakui keberagaman dan perbedaan, mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, kemudian demokrasinya bermusyawarah, keadilan adil terhadap sosial bagi seluruh rakyat, kemudian berakar pada nilai budaya bangsa, dan tidak memaksakan kepentingan kelompok tertentu. Untuk perbandingan Pancasila dengan liberalisme, yaitu kalau liberal itu kebebasan individu utama, sedangkan Pancasila keseimbangan individu dan masyarakat. Kemudian kalau liberal itu pasar bebas, sedangkan Pancasila ekonomi kerakyatan. Kemudian kalau liberal itu negara minimal, sedangkan Pancasila itu menggunakan negara hadir untuk kesejahteraan, dan Pancasila lebih humanis menimbang kepentingan bersama. Sedangkan untuk perbandingan antara Pancasila dengan komunisme ini negara yang membawa kendali penuh, sedangkan Pancasila negara dan rakyat bekerja seimbang. Sedangkan untuk komunisme itu anti agama, dan Pancasila itu dapat menjalin kebebasan beragama, dan pada komunisme itu menghapus perbedaan kelas, dan untuk Pancasila menerima keberagaman tanpa adanya diskriminasi, dan Pancasila ini tidak mengekang kebebasan individu secara ekstrim. Sedangkan perbedaan Pancasila dengan pasifisme yaitu pada sistem kekuasaan. Fasisme itu pemimpinnya tunggal dan otoriter, sedangkan Pancasila demokrasi, kekuasaan dibatasi hukum. Dari segi keberagaman, fasisme itu menolak perbedaan, sedangkan Pancasila itu menghargai pluralitas. Dari segi hak individu, fasisme itu kebebasannya dibatasi ketat, sedangkan Pancasila menjamin hak asasi secara bertanggung jawab. Kemudian dari segi pandangan nasionalisme, fasisme ini lebih nasionalismenya ekstrim, dan Pancasila nasionalisme inklusif dan humanis. Adapun pentingnya bahwa Pancasila itu di tengah ideologi dunia, di tengah persaingan ideologi global, Pancasila menjadi pedoman untuk menjaga jati diri bangsa agar tidak terombang-ambing oleh arus pemikiran ekstrim seperti liberalisme mutlak, radikalisme agama, kapitalisme yang melemahkan solidaritas, atau komunisme yang mengekang kebebasan. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu Pancasila sebagai ideologi negara merupakan fondasi utama yang mengarahkan perkembangan bangsa Indonesia. Ideologi ini lahir dari nilai-nilai luhur bangsa sehingga mampu menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Dibandingkan dengan ideologi lainnya, Pancasila ini lebih seimbang, inklusif, dan humanis. Oleh karena itu, keberadaan Pancasila sangat penting untuk memastikan Indonesia tetap kokoh di tengah arus globalisasi dan persaingan ideologi yang terjadi pada dunia. Sekian dari video penjelasan saya ucapkan terima kasih.